Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai kokain. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yosefin Emiliani Ruben Gaul sebagai moderator dan pemateri kedua. Nama saya Sadarman Madugu sebagai pemateri pertama. Nama saya Brian Grace Radibu sebagai penyaji materi yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Gita Aulia Purwasaribu sebagai penyaji materi keempat. Perkenalkan, nama saya Efrida Mawati Tulus sebagai penyaji materi kelima. Terima kasih. Saat ini waktu dan tempat saya persilakan buat materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kokain, di mana kokain itu merupakan suatu narkotika yang berasal dari tanaman koka. Nah, golongan stimulan yang dapat memberikan efek adiksa dan kecanduan yang tidak hanya berdampak pada fisik, melainkan psikologi juga berefek. Nah, jadi selain dari psikologi, secara fisik juga berpengaruh, di mana terjadi kecanduan dan kelainan pada fisik. Kokain ini sendiri atau narkotika yang berasal dari tanaman ini adalah merupakan suatu zat psikoaktif yang memiliki efek samping merangsang sistem saraf pusat. Nah, penggunaan kokain ini dapat menimbulkan perasaan euforia atau peningkatan energi dan peningkatan percaya diri. Tetapi juga dapat menyebabkan efek samping berbahaya seperti kecanduan, masalah kesehatan fisik, dan masalah mental. Itu adalah merupakan salah satu efek samping dari narkotika ataupun kokain. Demikian penyampaian materi pertama mengenai pengertian kokain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri penggunaan kokain. Di sini kami jelaskan ada 3 ciri-ciri yang terdapat saat menggunakan kokain. Yang pertama itu, pengguna kokain bisa terlihat pada seorang yang hiperaktif dengan tubuh yang menebar dan denyut jantung yang meningkat. Yang kedua, pada penggunaan kelas berat timbul kecemasan dan rasa tidak menentu, merasa sangat berkuasa dan perilaku hiperseksual. Yang ketiga, pecandu seringkali menunjukkan paranoid. Penggunaan kokain bisa terlihat pada pemeriksaan air mani dan darah. Nah, kokain ini ada cara dasar ini bisa digunakan dengan berbagai cara, mulai dari suntikan, dihisap, dan dihirup, dan juga yang terakhir oral atau diminum langsung. Nah, ternyata manfaat kokain ini ada pun manfaat kokain, yaitu kokain digunakan sebagai anestetik atau penghilang rasa nyeri, menghilangkan kesadaran secara keseluruhan. Lokal khususnya pada kasus pembedahan mata, hidung, dan tenggorokan. Nah, ada pun dosis atau maksimum yang penggunaan kokain adalah dosis kokain yang dapat menimbulkan efek psikostimulatori adalah 0,3 sampai dengan 0,6 mg per kilogram. Terima kasih. Untuk materi yang ketiga, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sini kita masuk ke bahaya kokain bagi kesehatan fisik dan mental. Sini kami akan menyajikan 5 bahaya kokain. Yang pertama itu ada otak. Kokain dapat memicu gangguan fungsi otak dan salah satunya adalah produksi hormon dopamin, yaitu senyawa kimia yang berfungsi dan berperan menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hal ini dapat memicu berbagai gejala seperti kejang dan kelainan gerak tubuh yaitu tremor. Bila digunakan dengan dosis tinggi, kokain dapat menyebabkan mati otak. Lalu yang kedua itu jantung. Penggunaan kokain dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah serta mempersempit pembuluh darah yang masuk darah di jantung. Bila tidak segera ditangani, kondisi dapat memicu serangan jantung dan aritmia yang dapat menyebabkan serangan jantung dan membahayakan nyawa. Lalu yang ketiga, saluran pencernaan. Penggunaan kokain jangka panjang juga dapat mempersempit pembuluh darah ke usus, menimbulkan luka di sepanjang saluran pencernaan dan memicu kebocoran di lambung dan di usus. Lalu yang keempat ada kulit. Penggunaan kokain dengan cara suntik beresiko menyebabkan infeksi pada kulit dan
oleh bakteri Staphylococcus. Bakteri tersebut terdapat pada jarum suntik yang tidak steril atau dipakai secara bergantian. Lalu yang terakhir itu ada ginjal. Kokain dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Penderita hipertensi yang juga pengguna kokain dapat mengalami percepatan kerusakan kerusakan ginjal jangka panjang karena kokain dapat meningkatkan tekanan darah. Sekian bahaya kokain bagi kesehatan fisik dan mental. Untuk penyanyi yang keempat, kami silakan berdebat. Baik, di sini kita akan masuk pada pengobatan dan pencegahan penyalahgunaan kokain. Yang pertama ada pengobatan. Pertama, konsultasikan dengan seorang profesional kesehatan atau terapis yang berpengalaman dalam perawatan gangguan narkoba. Mereka dapat membantu merencanakan perawatan yang sesuai. Yang kedua, terapi perilaku. Seperti terapi kognitif perilaku atau terapi kelompok dapat membantu mengatasi kecanduan kokain dan mengidentifikasi pemicu yang memicu penggunaan narkoba. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan seperti bapentolin atau naltrexone dapat membantu mengurangi keinginan dan gejala penarikan kokain. Yang keempat, dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman sangat penting dalam proses pemulihan. Pertimbangkan untuk bergabung dengan kelompok dukungan atau menjalani konseling keluarga. Kemudian kita masuk pencegahannya. Yang pertama, edukasi diri tentang bahaya kokain dan konsekuensinya adalah langkah awal yang penting untuk mencegah penggunaannya. Yang kedua, hindari situasi dari teman-teman yang mungkin mempengaruhi Anda untuk mencoba kokain atau menggunakannya kembali. Yang ketiga, jika Anda memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba, berbicaralah dengan seorang profesional kesehatan untuk mendiskusikan strategi pencegahan yang lebih spesifik. Yang keempat, pertimbangkan untuk mengikuti program pencegahan narkoba di sekolah atau komunitas. Yang kelima, jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami masalah dengan kokain. Canduan narkoba adalah masalah serius yang memerlukan perawatan yang cepat. Selanjutnya, materi kelima. Baik, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari kokain dalam olahraga. Ada kemungkinan bahwa efek stimulasi secara pusat lebih penting daripada pengaruhnya terhadap metabolisme parafer. Ada dugaan bahwa atlet tertarik pada kokain karena efek peningkatan gairah dan peningkatan kewaspadaan yang dicapai terutama pada dosis rendah. Efek samping kokain dalam kaitannya dengan olahraga yaitu sejumlah kematian dramatis yang terkait dengan oklusi koroner terjadi pada atlet yang menyalahgunakan cocaine. Biasanya mereka yang telah berolahraga secara intens setelah pemberian obat. Banyak olahraga yang menyalahgunakan cocaine mengeluarkan efek sentral negatif seperti kesalahan penilaian persepsi dan disorientasi waktu yang terkadang menurunkan performa atletik mereka. Selain itu, pencanduan cocaine seringkali beralih ke obat lain untuk menghilangkan perasaan sedih ketika lebih banyak cocaine tidak tersedia. Jika digunakan bersamaan, obat-obatan dan cocaine ini terbukti lebih mematikan dibandingkan jika digunakan sendiri-sendiri. Beberapa kematian juga terjadi ketika penyalahgunaan cocaine dicampur dengan alkohol atau steroid anabolik. Penyalahgunaan alkohol dan cocaine secara bersama-sama sangat bersifat kardiotoksik. Terima kasih. Cukup sekian hasil materi diskusi kelompok kami mengenai kokain. Kami dari kelompok 3 tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan semua atas partisipasinya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.